ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini diberi anugerah oleh Tuhan kesehatan yang baik sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu bersama dengan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, meninggikan Tuhan dengan pujian penyembahan kami, juga mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semalam kami boleh istirahat, tidur nyenyak. Pagi ini dengan tubuh sehat, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyanjung Engkau Tuhan dengan pujian kami. Hadirlah di rumah-Mu ini Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Sehingga kami pulang, kami boleh mendapatkan berkat rohani, kekuatan iman yang terus tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi kehidupan kami di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tepat di bulan yang ke-12 tahun 2024. Tanpa terasa 2024 juga akan berlalu. Suka, duka kita hadapi. Mungkin di akhir tahun ini kita ada mengalami sesuatu yang kurang mengenakan, merasa Tuhan jauh buat kita. Di tahun ini kita mengalami hal-hal yang membuat hati kita lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat iman kita seperti tembok yang runtuh. Tapi ingat, nama Yesus itu selalu indah buat kita. Ingat akan nama Yesus. Ada satu harapan yang pasti. Harapan itu agung dan perkasa buat kita. Sampai selamanya. Hanya satu nama yang mendebarkan hati. Hanya satu nama yang menggetarkan ini. Hanya satu nama indah tak nama Yesus, nama Raja. Biar hanya musik saja yang mengalunkan pujian ini. Benarkan nama Yesus sudah mendebarkan hati kita. Benarkan nama Yesus sudah menggetarkan hati kita. Atau ada nama-nama lain? Yesus yang harus kita pegang. Ada istilah anak-anak muda zaman sekarang, sekali Yesus tetap
pada diri kita sendiri. Bila hati kita berdaya, ingat Yesus. Lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh. Hanya ada satu harapan yang pasti, harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang mendebarkan hati, hanya satu nama Yang menggerakkan diri, hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, hanya satu nama yang mendebarkan hati, hanya satu nama, Yes Tuhan, yang menggetarkan diri, hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Sebut nama Yesus, nama Yesus, nama Raja. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya. Yesus, nama yang indah, nama yang mulia, hanya Yesus satu-satunya, Juru Selamatku, Tuhan dan Rajaku, Allah satu-satunya. Yesus, nama yang indah, nama yang mulia, dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Kami mau serukan nama Yesus, bukan hanya di tempat ibadah sini saja, tapi di dalam setiap kehidupan kami. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mau menyerukan nama Yesus? Bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Nama Yesus
menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita katakan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo kita maju. Maju jalankan kuasanya. Kita buat iblis gemetar dengan pujian dan sorak-sorai kita. Tipu dayanya dengan kuasa Sekali lagi kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yes, nama Yesus di atas segalanya. Oleh karena itu kita harus bangkit, serukan, jangan menjadi lemah. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi kita katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian di dalam dunia ini. Tapi Dia curahkan Roh Kudus-Nya buat kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ayo kita tangkap. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
ucapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya, Penuhi umatmu dengan sukacita. minyak baru tercurah urapi umatnya. Amin. Kuasanya Anggur baru. anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata Nyata kuasanya. nyata kuasanya. Yes. Nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasamu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nyata kuasa Tuhan bagi kita. Itu harus dialami secara pribadi kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Kasih yang terindah, kasih yang mulia sudah Dia berikan bagi kita. Bapak Ibu dengarkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar Ya, karya terbesar. hidupku, Apakah itu sudah merasakan di dalam hidup kita? yang selamatkanku, Pengorbanannya sudah selamatkan kita. harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Yang sudah merasakan karya terbesar Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap
yang akan melayani firman Tuhan. Yang ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Bukan Yesus Saya undang Engkau, semuanya bangkit berdiri. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi dunia ini, bagi umat manusia. Oh Tuhan, oh Tuhan, oleh kasih kemurahan-Mu, oh Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Allah. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman Allah, oh Tuhan, boleh oh Tuhan disampaikan, dan kami boleh terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, turun urapan Allah atas kami semua. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga oh Tuhan, setiap yang menerima, mendengarkan firman-Mu, mendapat berkat daripada Allah. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Allah ke dalam tangan kuasa Allah, dan segala kuasa-kuasa iblis yang ingin merintangi pemberitaan firman Allah, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Nyala di tengah-tengah kami, dan hanya Allah sendiri yang berdaulat atas pemberitaan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya pagi hari ini jemaat Tuhan di tempat ini ya penuh dengan sukacita. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara ya ingin berjumpa dengan Tuhan ya secara pribadi. Bukan karena ya pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi karena di dalam diri kita, ya di dalam hati kita sendiri ada satu kerinduan yang luar biasa untuk bersekutu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah kasih-Nya diberikan kepada dunia. Ya, sebagaimana apa yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, bahkan barangkali sudah kita hafal. Ya, ayat ini saya dapatkan ini sejak dari sekolah minggu. Ya. Bahkan kalau momen-momen Natal, ayat-ayat ini kalau di daerah saya itu wah, diperagakan di depan gitu dengan penuh penghayatan, dibaca, diucapkan, dihafal gitu ya. Ya. Dan tentunya juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bahwa ayat ini sering kita dengar. Tapi yang menjadi masalah, apakah kasih Allah itu yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah sediakan itu kita hidupi dalam kehidupan kita masing-masing. Itu menjadi pertanyaan, itu menjadi pergumulan dalam kehidupan kita ya, yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, dalam judul perikop di dalam Yohanes pasal 3 ini kita melihat bahwa ayat ini
berkaitan dengan pembicaraan, percakapan dengan Nikodemus yang datang pada Yesus pada waktu itu. Nikodemus adalah seorang Farisi, ya, seorang pemimpin agama. Ia datang kepada Yesus pada waktu itu, pada waktu malam. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa harus malam gitu? Ya. Seorang orang Farisi berarti yang mahir dalam hal hukum Taurat. Di luar kepala. Kalau boleh dikatakan adalah seorang yang mengetahui, memahami seluk-beluk daripada hukum Taurat. Ahlinya lah seperti itu. Bukannya itu dia adalah seorang pemimpin agama, ya, yang dimana dia dihormati, mempunyai kedudukan yang luar biasa. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia datang kepada Yesus pada waktu itu pada malam. Bisa jadi dia datang kepada Yesus pada waktu malam yang mungkin karena dia adalah seorang pemimpin agama. Karena pada waktu itu kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia atau di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu tidak disambut dengan baik. Ya, terutama mereka orang-orang Farisi. Ya, mereka tidak terima dengan sukacita. Maka kalau kita melihat bahwa pernah Yesus berkata, dikatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di daerahnya sendiri. Ya, itu satu keadaan yang terjadi, yang dialami oleh Yesus sendiri. Nah sekarang orang yang menentang, orang yang selama ini tidak menerima dengan baik kehadiran Yesus pada waktu itu, ternyata mau datang dan bercakap-cakap dengan Yesus. Apakah itu tidak menimbulkan polemik? Apakah tidak menimbulkan masalah? Tetapi Nikodemus ini adalah dia mau ingin bertemu dengan Yesus. Ia mau bercakap-cakap dengan Yesus. Terlepas dia adalah seorang Farisi. Terlepas dia adalah seorang pemimpin agama. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa terlepas dia adalah seorang pengajar Israel. Wah, kurang apa lagi sebenarnya dalam kehidupan Nikodemus ini. Dia seorang Farisi, dia seorang pemimpin agama, dia seorang pengajar Israel. Ya. Tetapi sebenarnya di dalam dirinya ada sesuatu yang kosong. Ada yang sesuatu yang dia perlukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang pemimpin agama, seorang yang ahli Taurat, seorang yang pengajar sekalipun, belum tentu bahwa menjamin bahwa dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Belum tentu dia mengalami kasih Allah yang besar itu dalam kehidupannya. Sehingga pada waktu itu kalau kita melihat dari ayat yang pertama itu ya dan seterusnya di dalam Yohanes pasal 3 ini, setelah bercakap-cakapan lalu Yesus berkata kepada Nikodemus ini, dia katakan kamu harus dilahirkan kembali. Kalau mengenal kasih Allah yang sesungguhnya, maka kamu harus dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bahwa Nikodemus harus mengalami pembaharuan ilahi dalam kehidupannya. Memang kelihatan apa yang dikatakan oleh Yesus dan dijawab oleh Nikodemus ini sangat-sangat berbeda. Bagaimana pengertiannya? Ya pengertian secara jasmani. Dia katakan ini kan kalau yang sudah tahu mana bisa kembali masuk ke rahim ibunya. Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dia dilahirkan kembali. Ya, pembaharuan. Kalau saya baca dalam aslinya itu dikatakan dilahirkan kembali itu ada
dilahirkan dari atas. Ya. Diperbarui oleh kuasa ilahi. Sehingga ada perubahan pola pandang yang baru tentang Allah itu dalam kehidupannya. Selagi dia hanya mengandalkan yaitu pengetahuan tentang apa yang dia pelajari selama ini, maka dia tidak akan mengalami kasih Allah. Tidak akan mengenal kasih Allah yang luar biasa itu dalam kehidupannya. Harus ada pembaharuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita lihat dari ayat-ayat ini. Bahwa sebenarnya Yesus mau mengajar Nikodemus. Ya, mengajar Nikodemus ini untuk mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal Allah secara pribadi. Mengenal kasih-Nya. Kasih Allah itu secara pribadi dalam kehidupannya. Itu yang dirindukan. Bagaimana dia bisa melihat kerajaan Allah. Bagaimana dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kehidupannya sendiri, pengenalan akan Allah itu. Kasih Allah itu tidak nyata dan tidak dialami dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa Yesus menjelaskan kepada Nikodemus. Di hadapanmu itu ada secara nyata bahwa Allah mau menyelamatkan umat manusia. Keselamatan itu tidak bisa didapatkan karena pengetahuan kita mempelajari, menghafal, tetapi adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh setiap pribadi, termasuk Nikodemus pada waktu itu. Ya, kurang apa dia? Dia seorang Farisi, dia seorang pemimpin agama. Tetapi Yesus katakan, ya, kalau kamu masuk dalam kerajaan Allah, maka harus dilahirkan kembali. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum mengerti hal itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa, tahu enggak, waktu Musa membuat ular dari tembaga itu ditinggikan. Dan mereka yang melihat itu mereka mengalami kesembuhan. Ya. Dia mengingatkan apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu adalah gambaran yang nyata pada saat ini. Bahwa Yesus akan ditinggikan. Dan melalui Yesus Kristus kita akan mengalami lawatan Allah. Mengalami kesembuhan. Mengalami keselamatan. Atau menerima keselamatan yang daripada Allah. Tapi tetap aja belum mengerti. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-16. Katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu enggak nunggu lagi. Mereka menunggu Mesias yang akan datang itu sebagai apa? Pahlawan, sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tapi Yesus katakan, sudah ada di tengah-tengah kamu. Sudah ada di hadapanmu saat ini. Yesus mengasihi dunia ini. Ya, Yesus mengasihi Allah, mengasihi dunia ini. Ia tidak mau setiap manusia binasa. Tetapi mereka boleh beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Momen saat ini adalah momen di mana kita yang masuk di dalam perayaan-perayaan Natal. Ya, tepat pada hari ini kita ya masuk di dalam bulan Desember. Perjalanan kita 11 bulan kita lalui. Tentunya banyak hal yang kita hadapi. Tetapi bulan Desember adalah bulan penuh dengan sukacita. Bulan di mana kita merayakan kasih Allah yang luar biasa itu.
dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita mau menyambut dengan baik. Kita mau menyambut dengan sukacita. Kita mau menyambut dengan suasana yang memuliakan nama Tuhan. Yang tak hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan buktinya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 katakan. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Kenapa masih banyak orang yang masih nggak mau datang kepada Tuhan? Kenapa masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kenapa masih banyak orang yang tidak tahu bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini? Karena mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Seperti Nikodemus tadi. Bagi dia nggak tahu bahwa kasih Allah itu. Bagi dia Yesus itu hanya seorang guru yang diutus oleh Allah. Tapi Yesus katakan di hadapanmu ini kuasa Allah, kasih Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang datang untuk umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Ya, sebagaimana apa yang tadi dalam Roma itu katakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ada satu seorang teolog yang mengatakan gini, bahwa ayat yang ke-16 ini tadi sering ini dibacakan ya, disebutkan pada waktu perayaan-perayaan Natal. Tapi kalau kita melihat ini berbicara tentang pengorbanan Yesus. Ya, pengorbanan Yesus. Memang dimulai apa yang dikatakan bahwa kepada Yusuf waktu dia ingin menceraikan calonnya ini dengan diam-diam, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berkata kepadanya, jangan ceraikan Maria, jangan tinggalkan Maria itu, tapi ambillah dia, karena dia akan melahirkan seorang anak. Dan menamai dia apa? Yesus. Dialah yang menyelamatkan umat dari dosa-dosa mereka. Dan itu dibuktikan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa artinya kehadiran Yesus di dunia ini kalau tidak berlanjut dengan pengorbanannya di kayu salib? Apa artinya itu semua? Lewat kematian Yesus di kayu salib, itu menunjukkan bahwa dia benar sungguh-sungguh mau peduli, mau menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah umat manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelaliman, penuh dengan kebobrokan. Sehingga dengan segala usaha apa yang mereka lakukan, tidak mungkin mereka bisa diselamatkan. Hanya oleh karena kasih Allah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, manusia boleh diselamatkan. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau meresponi kasih Allah yang luar biasa itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah puncak. Ya, pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya adalah puncak daripada kasih Allah kepada umat manusia. Sehingga kita boleh diselamatkan. Tidak lagi mengalami kebinasaan.
Makanya firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-17 katakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tugas kita adalah percaya kepada Tuhan. Ya, kan ayat yang ke-16 tadi katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya. Cukup hanya kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Tapi bukan berarti Bapak Ibu setelah kita percaya Yesus, ada juga yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, kita mau setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengiring kepada Tuhan. Sehingga kita senantiasa boleh ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan lebih jauh firman Tuhan, ayat yang sering kita dengar, yang kita baca apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 sampai 10. Mari kita baca ayat tersebut di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan berkata, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah bukti daripada kasih Allah. Allah telah mengutus anaknya di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi umat pilihan daripada Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan betapa besar kasih Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tema tahun 2024 ya, yang dimana sebentar lagi kita akan masuk di dalam tema yang baru. Masih ingat temanya? Tema tahun 2024 sepanjang tahun 2024 ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat yang berikutnya katakan selalu baru setiap pagi. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan telah memberikan anaknya, ya, kalau Allah telah memberikan anaknya, itu adalah kasih yang terbesar yang Dia berikan bagi umat manusia. Ini mengingatkan kita kembali tentang tema tahun 2024. Bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita baca ulangi kembali ayat itu ya, ada di layar. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Tolong dilanjut ke ayat yang ke-23-nya. Ya, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23-nya. Ya, selalu baru tiap pagi besar kesetiamu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, kasih Tuhan. Bukan hanya Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Tetapi di sini katakan bahwa kasih Tuhan itu tak habis-habisnya. Bagaimana Bapak Ibu selama
tahun 2024 selama 11 bulan. Bagaimana merasakan kasih Tuhan yang tak habis-habisnya? Kok pelan amat? Bagaimana merasakan kasih Tuhan yang tak habis-habisnya? Amin. Ya, sekalipun mungkin dunia berkata keadaan sekarang dan lain sebagainya. Tetapi kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Selalu kita merasakan bahwa kasih Tuhan luar biasa itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Penyertaannya, ya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Kekuatan yang daripada Tuhan berikan bagi kita semua. Dia memberikan jalan keluar di saat-saat kita mengalami hal-hal yang mungkin bagi kita secara manusia sudah mengalami jalan buntu, nggak ada lagi. Tapi ada pertolongan Tuhan. Ya, ada jalan keluar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini udah beberapa bulan yang lalu ya. Pernah saksikan ya di kaum Bapak, nggak tahu masih ingat gitu ya. Ya. Istri saya giginya koyak dan waduh. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah itu ditunda-tunda tapi semakin gimana ya? Sudah sakit. Saya pernah ngalami gitu. Disentuh sedikit juga itu udah rasanya gimana gitu ya. Ya. Lalu ya udah mau dicabut kan ke rumah sakit puskesmas yang di Pagarsi. Udah pagi-pagi udah ambil nomor, udah ini. Pas ini, oh sekarang di sini nggak ada praktek dokter gigi. Ya. Coba ke puskesmas yang lain. Kita cari, oh harus daftar ke sana yang di mana itu, yang di Elang itu. Dia katakan, kalau mau daftar ke sini jam 4 pagi. Wah, jam 4 pagi harus ambil nomor gitu maksudnya gitu. Lalu ya udah, karena harus pindah puskesmas kan harus daftar gimana lah, ulang lagi gitu. Jadi pindah puskesmas. Udah oke, bisa, kata baru bisa digunakan seminggu kemudian. Waduh ini keadaan darurat gitu. Ya nggak tega juga ngelihat istri seperti itu. Kalau saya dokter barangkali saya ambil tindakan sendiri. Tapi ya saya kan bukan ahlinya di bidang itu kan. Nah, masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau mau ke ke praktek yang lain, ke dokter gitu, nggak pakai puskesmas gitu, ya itu yang masalahnya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena kalau ke dokter itu lumayan gitu. Ya, kalau nggak BPJS, karena BPJS kan ditanggung gitu. Ya. Sedangkan, wah ini gimana ini? Ya udahlah. Apa yang harus dilakukan? Tapi nggak tahu tuh di hati saya gitu udahlah coba, karena sebelumnya lihat yang di tabungan di BCA itu nggak cukup buat biaya ke dokter gitu, kalau biaya untuk gitu. Tapi udah ya lagi gitu, kok ada ya ini gitu, dan bisa untuk ya, tapi ya caranya Tuhan buka jalan ya, sehingga akhirnya istri saya bisa teratasi apa yang menjadi keluhan ya. Nah, itu caranya Tuhan. Banyak caranya Tuhan untuk menolong kita yang tidak terduga. Ada aja orang yang ya nggak pernah ketemu juga orangnya. Bukan juga dari Suryani gitu. Bukan Bapak Ibu. Ya tapi Tuhan bisa pakai gitu. Ya. Kasih Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam ratapan tadi. Ya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
tak habis-habisnya rahmat. Ya. Itu adalah pertolongan, itu adalah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Tema firman Tuhan sepanjang tahun 2024 itu mengingatkan kepada kita bahwa kasih Allah telah dicurahkan, telah diberikan bagi umat manusia, bagi kita. Kasih yang terbesarnya adalah Ia memberikan anaknya yang tunggal. Tetapi di bagian yang lain firman Tuhan, bahwa kasih Allah itu tidak terbatas adanya. Kasih Allah itu abadi. Kasih Allah itu tak habis-habisnya. Ya, nanti mungkin akhir Desember Bapak diminta untuk bersaksi tentang pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan. Ya, maka saksikanlah itu kebaikan Tuhan. Ya, bahwa kasih Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan. Ya, ada aja jalan keluar dari setiap apa yang kita hadapi. Ya, Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat umat kesayangannya. Ya, Bapak Ibu adalah umat kesayangannya. Ya, Ia tidak akan tinggal diam melihat pergumulan Bapak Ibu. Masalah yang dihadapi, Tuhan berikan pertolongan. Tuhan berikan jalan keluar. Percayalah firman Tuhan bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habis yang rahmatnya dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan selalu, baru, setiap pagi. Alami itu dalam kehidupan. Ada pergumulan, ada masalah. Mungkin menurut kita, waduh ini gimana. Tapi Tuhan pasti buka jalan. Bukankah firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa saja yang tidak melebihi kekuatan. Ya, Allah kita setia. Ia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Makanya di bagian yang lain Tuhan katakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nanti cari ayatnya di mana itu ya. Ya. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Allah telah memberikan kasihnya kepada dunia ini, kepada kita semua. Maka hal itu akan semakin kita semangat di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, di masa-masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Ya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan? Ya, anaknya yang diberikan untuk kita semua kan? Ya. Anak tunggalnya Dia berikan buat kita. Bagaimana tidak mungkin? Ia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tetapi satu hal, bahwa Allah mengasihi kita. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dalam kehidupan kita tak akan habis-habisnya. Tak berkesudahan, abadi untuk selama-lamanya. Apakah kita mau berpaling kepada yang lain? Kalau kita sudah merasakan kasih Allah. Ya, tentu tidak. Kita mengasihi Tuhan. Paulus katakan, tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Allah. Tidak ada yang memisahkan aku. Tetap maju di dalam Tuhan. Kasih Allah telah diberikan bagi dunia ini. Telah diberikan bagi kita lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Lewat kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan biar kita semakin mengasihi kepada Tuhan. Lebih lagi
lebih lagi. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan saya minta Ibu Lydia Yonatan mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan buat kami, yang menyatakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dalam dunia di hari-hari Natal yang akan kami peringati adalah untuk maksud menyelamatkan kami yang berdosa. Biarlah kami semua boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mendapatkan Engkau sebagai juru selamat, kami akan hidup senantiasa di dalam kasih Tuhan. Kami akan merasakan kasih Tuhan, memeliharakan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Berkati firman-Mu, tanamkan dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman. Untuk kami tetap setia di dalam kasih Tuhan. Untuk tetap kami setia mengiring dan melayani Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang Kau telah pakai untuk melayani pemberitaan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya undang seluruh pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Dan kita mau nyanyikan pujian, darah-Mu Yesus sucikan daku. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan kasih Allah dan pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus segala dosa-dosa kita. Yang tadinya kita ada di bawah hukuman maut, tetapi oleh kasih Allah yang luar biasa dan pengorbanan Yesus di kayu salib menebus kita, menyelamatkan kita. Jika kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Biar kita senantiasa menghargai, menghormati perjamuan kudus pada pagi hari. Ini bukan makanan dan minuman biasa, tetapi ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kita semua. Lewat perjamuan kudus, kasih kita kepada Tuhan semakin lebih lagi. Karena Dia telah mengasihi kita lebih dahulu. Ia mengasihi kita bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kepintaran kita. Tapi Ia mengasihi kepada kita waktu kita berdosa. Ketika kita masih berdosa, Ia gak mau kita binasa, tapi Ia mau kita peroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Renungkan kasih Allah yang begitu besar itu. Jangan lagi main-main dengan dunia ini. Setia lebih lagi mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita.
kasih Allah yang luar biasa yang begitu besar telah diberikan. Bagaimana tidak mungkin Ia akan memberikan segala sesuatu bagi kita. Kalau anaknya saja Ia berikan, apalagi yang lain Ia akan berikan, Ia karuniakan, Ia anugerahkan bagi kita semua. Oleh karena itu jangan lagi jauh daripada Tuhan. Setialah, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus, kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Ada mukjizat, ada kelepasan. Haleluya, ada kekuatan yang baru. Lebih daripada itu kami dipersekutukan dalam tubuh dan darah Kristus. Sehingga hidup kami bukan kami lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa, oh Tuhan, buat roti dan anggur ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Sehingga setiap umat-Mu yang menerimanya, menerima berkat Allah, menerima sukacita, menerima kelepasan, kesembuhan yang daripada Allah. Mukjizat Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peganglah roti di tangan kanan. Namun sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Akuilah di hadapan Tuhan
hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan hati yang tulus, hati yang bersih di hadapan Tuhan, maka waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima berkat daripada Allah. Bukan hukuman, bukan kutukan, tetapi berkat daripada Allah. Datanglah secara pribadi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Peganglah cawan anggur, roti di tangan kanan, dan angkatlah tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus. Darah yang suci, darah yang mulia. Yang menyucikan segala dosa-dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, hidup kami bukan kami lagi. Tapi Kristus yang hidup. Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Dan yang menuntun, yang memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pulang dari tempat ini. Kami menerima berkat Tuhan. Kami menerima kesembuhan, kelepasan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan telah berikan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan. Puji Tuhan, gelas-gelas akan dikumpulkan kembali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, selama bulan Desember ini nanti ada sumbangan pujian yang akan dipersembahkan baik oleh kaum muda, kaum pria, kaum wanita. Untuk minggu ini saya persilakan, ini ada trio. Trio ini namanya MC Happy. Nggak tahu, bisa jadi MC Happy. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Dendang keselamatan bergema, bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Wo oh oh oh, wo oh oh oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Haleluya, 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 haleluya.
Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja damai, Allah Immanuel. Puji Tuhan, menjadi satu rangkaian di awal dalam perayaan Natal kita di 2024. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum persembahan dijalankan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan yang sudah memberikan firman pada pagi hari ini. Semua berkat dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah berikan pada kami. Tuhan, kami pagi ini hendak memberikan korban persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan, jadikan berkat apa yang akan kami berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan, kita angkat pujian. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hati, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, persembahan Bapak Ibu bisa juga dilakukan melalui transfer, melalui rekening yang tertera di atas atau melalui kode QR yang tersedia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman jadwal ibadah sepekan. Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa terlibat langsung di dalamnya. Ibadah raya tanggal 8 Desember 2024 jam 7 pagi di tempat ini akan dilayani oleh pembicara Pendeta Madya Dr. Anda Marta Barus dengan tema Kasih Karunia Allah Bagiku. Puji Tuhan. Dukungan doa, Bapak Ibu ada jemaat yang memerlukan dukungan doa buat Ibu Reni Christine, Ibu Risma, ada Ibu Risma, Ibu Lili Putri, lalu kita juga berdoa buat sekolah minggu, remaja pemuda, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, Tuhan memberkati, dan buat seluruh Jumat biar Tuhan yang memimpin menyertainya. Puji Tuhan, Bapak Ibu juga bisa melihat jadwal kegiatan Natal di tempat ini. Dan Natal kita akan dimulai tanggal 7 Desember. Ibadah dan perayaan Natal, Komisi Lansia, mereka yang sudah 55 tahun ke atas,
lalu kaum pria mereka yang sudah 35 tahun ke atas, dan WBI sama 35 tahun ke atas. Bapak Ibu bisa melihat Sabtu 7 Desember jam 16.30, tempatnya di GBI di kita di Suryani 56 jam 16.30. Dan Bapak Ibu diperlukan pendaftaran sehubung dengan adanya konsumsi. Sehubungan adanya konsumsi, jadi Bapak Ibu perlu daftar. Ya, mari kita akan hadiri ibadah ini. Jadi buat 35 tahun ke atas. Di sini, oh ya maaf ya, baru 17 tahun. Ya Bapak Ibu, mari kita sambut Sang Raja dengan ibadah-ibadah perayaan Natal. Budget Natal GBI Suryani 14 juta. Lalu pemasukan baru 5.004.000. Tuhan akan penuhi dan Tuhan akan cukupi. Oh ya, tadi ada poster-poster lupa. Ada Natal RBI tanggal 14 Desember ada posternya. Lalu ada Natal ABI tanggal 15 Desember ada posternya juga. Lalu ini yang terakhir adalah Natal Umum Rabu 25 Desember. Puji Tuhan. Ya. Ada penjualan kupon makanan untuk mengisi dana Natal 2024. Nah ini dia. Bapak Ibu bisa memesannya melalui Ibu Yati dan Ibu Sani. Oke, ya. Yang belum menerima amplop Natal tersedia di depan, Bapak Ibu bisa mengambilnya. Lalu dana Natal juga bisa ditransfer melalui rekening yang telah tersedia dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal yang Bapak Ibu akan transfer. Puji Tuhan, kita tetap menjaga kesehatan walaupun dalam masa musim penghujan ini, biar kita bisa mengikuti Natal dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan doa bisa hubungi nama-nama yang tertera di atas. Puji Tuhan, ini adalah jemaat yang berulang tahun di bulan November. Tanggal 3 November, Saudari Amelia Novebrim Panjaitan. Lalu tanggal 4 November, Saudara Alexander Matthew. Tanggal 4 Desember juga Bapak Paulus Chandra. Tanggal 9 November Heriawan. Tanggal 9 November juga Bapak Teddy Kurniadi. 11 November Ibu Sani Noviane. Tanggal 13 November Ibu Sylvia Handrianti. Nah, tanggal 15 Desember Ibu Yanti Budiman. Betul ya? Tanggal 18 Desember Fiona November. 18 November Ibu Fiona Alverina Yohanes. 18 November Mario Esi Marlo ya. Marlo Tampu Bolon. 18 November. Tanggal 19 November Ibu Fei. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan silakan. 19 November Nopa Risa Putri Sijabat. 20 November Yonatan Kevin. Lalu 21 November Ibu Hana Jonathan. 21 November Harel Tobias Lee. 24 November Meliana Marisa. 24 November Ibu Tan Liliana. 29 November Deborah Koswara. 29 November pun Saudara River Obian. Ya, puji Tuhan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai di dalam ulang tahunnya, diberikan umur panjang, kekuatan, kesehatannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, selama bulan Desember ini ada live streaming melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan kepada rekan-rekan yang tidak hadir saat ini untuk mereka bisa join kembali di dalam live streaming. Tapi bukan dalam arti ada live streaming Bapak Ibu minggu depan gak datang. Kan ada live streaming, bukan artinya gitu. Jadi live streaming ini Bapak Ibu sampaikan ke teman-teman yang gak datang gitu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya sampaikan, saya selaku koordinator dari
penuntun tumbuh bersama, buku penuntun tumbuh bersama. Karena satu dan lain hal, penuntun tubuh bersama tidak lagi berupa fisik, buku fisik, tapi akan di-share per hari. Akan di-share per hari oleh sekretariat kepada Bapak Ibu semua. Jadi mulai Desember ini nanti Bapak Ibu akan di-share per hari ya. Buku renungan. Jadi per hari supaya nggak lupa juga ya. Nah doakan apakah nanti ke depan akan seperti gini atau kan tetap akan kembali ada buku fisik lagi, kita akan doakan ya. Puji Tuhan. Sebentar nanti akan dibagikan amplop-amplop perpuluhan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan buat Bapak Yosia Nasara dan kepada pelayan dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas segala berkat Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saat ini mereka akan mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan karena mereka melakukan firman Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar seluruh jemaat-Mu memberikan dengan penuh sukacita dan biar itu menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, kita akan menerima berkat. Untuk itu saya persilakan Bapak Pendeta Madya Yosia Nasara untuk menutup ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan bersyukur buat segala pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah kami. Kami senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa, oh Tuhan, buat seluruh kegiatan gereja selama sepekan, baik itu ke persekutuan doa hari Selasa, hari Rabu, oh Tuhan, kebaktian, oh Tuhan, ibadah raya, oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati, oh Tuhan, ibadah-ibadah yang ada, persekutuan doa, oh Tuhan, maupun ibadah raya pada hari Minggu. Oh Tuhan, pakai mereka, oh Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi mereka, berkati mereka, oh Tuhan, sehingga pelayanan mereka pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat, oh Tuhan, rencana, oh Tuhan, ibadah-ibadah Natal di gereja kami, baik, oh Tuhan, Natal, oh Tuhan, bersama
kaum pria, kaum wanita, dan Tuhan lansia yang diadakan pada hari Sabtu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati, Tuhan, perayaan ini, perayaan yang penuh sukacita, perayaan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan perayaan Natal selanjutnya, baik itu di Tuhan sekolah minggu, remaja, dan perayaan Natal umum. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Tuhan, perayaan-perayaan ini. Terlebih Tuhan, dana yang kami butuhkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kasih-Mu begitu besar. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan pada perayaan Natal ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini yang berulang tahun sepanjang bulan November yang tadi namanya telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah, Tuhan, kesehatan, panjang umur, berkat-berkat rohani, berkat jasmani, Tuhan curahkan atas mereka. Penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada atas mereka, Tuhan, dari sekarang sampai seterusnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Kami, Tuhan, berdoa buat jemaat-Mu yang, Tuhan, dalam pemulihan, buat Ibu Reni Christine, Tuhan, buat Risma yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan, yang pulihkan kesehatannya, juga buat Ibu Lili Putri. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang memulihkan mereka dengan sempurna. Kami percaya Tuhan telah menjamah mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat sekolah minggu, remaja, pemuda di tempat ini. Mereka yang sekolah, yang kuliah, Tuhan, yang bekerja, Tuhan berkati mereka. Mereka yang belum, Tuhan, bekerja, Tuhan bukakan jalan. Berikan pekerja yang terbaik bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang terus menguatkan iman percaya mereka Bapa dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan, kesulitan-kesulitan yang dialami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dan Engkau yang senantiasa menyertai di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya, buat segala apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin.